Iya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, dan keselamatan sehingga kita semua masih bisa mengikuti perkuliahan ini dengan dengan sehat dan tidak kurang apapun. Jadi mohon untuk kita semua menjaga kesehatan ya. Siap lagi ini sepertinya musim sakit ya kan. Banyak orang sakit. Dimana di berita pun juga melonjak lagi ya kasus corona ya kan. Seperti ada varian Omikron dan sebagainya. Jadi diharapkan untuk kita semua untuk menjaga imun ya. Dan juga nggak boleh berlebihan ya kan. Nggak berani takut keluar rumah, takut corona. Ya nggak bisa juga ya kan. Kita kan butuh beraktivitas, bekerja dan sebagainya ya kan. Jadi intinya tetap jaga imuniti dan pikiran ya. Terlalu stres juga nggak baik juga. Stres Pak, banyak yang mau dikerjakan, mana kuliah, mana skripsi gitu ya. Ya jangan dibawa stres gitu. Jadi ketika kita dibawakan beban gitu ya, misalnya kita tas ransel, ya kita harus jangan kita pikul semua. Ketika kita mau kuliah, ya lepaskan dulu, kita letakkan dulu ransel kita yang untuk skripsi. Ketika kita mau skripsian, lepaskan dulu yang pengajaran gitu. Nah, ketika hari Minggu ya kan, liburan atau bahasa kerennya healing gitu ya kan, lepaskan semua ranselnya gitu. Ya jadi jangan terlalu stres gitu, karena ini musim sakit loh beneran. Ya, saya sendiri sebenarnya baru pulang opname dan masih butuh perawatan ya, ke rumah sakit untuk menginjeksi nggak kurang tahu saya. Jadi bekas infusnya belum dilepas. Jadi nanti datang ke rumah sakit akan diinjek lagi dari sini gitu. Nah, jadi sehat itu mahal ya. Jadi, karena walaupun kita mungkin udah hidup sehat gitu ya, dari pikiran juga. Jadi jangan stres sekali. Nanti efek yang sering terjadi kadang sering naik asam lambung jadinya ya kan, atau naik gula darah gitu ya kan Bu Elfrida. Nah, oke, jadi tapi memang ini kita belajar Faji lagi makin stres, apalagi Yusril. Aduh, angka-angka semua. Udahlah, aku bagus jadi kerja macam di foto profilku aja Pak, gotong-gotong orang joget-joget ya kan Yusril. Iya Pak. Iya Pak. Itu dilihatkan lagi foto profilnya itu. Aduh. Oke, kita intermezzo aja ya kan sekalian ya, memang kita file karena bahwa kesehatan itu penting. Oke, ini saya share screen dulu. Ini kita akan belajar di sini dikatakan Fuzzy Expert System, boleh. Fuzzy Expert System atau Fuzzy Sistem Pakar atau Fuzzy Inference System, Fuzzy penarikan kesimpulan, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Fuzzy Inference System atau FIS atau Fuzzy Inference System. Ada kalanya Fuzzy ini hanya untuk penarikan kesimpulan, jadi namanya Fuzzy Inference. Ada juga Fuzzy ini untuk sistem pakar, jadi expert system. Tergantung kita mengolah datanya, apakah ranahnya topiknya ke expert system atau ke inference system atau decision support system gitu. Tergantung kita. Jadi ada 3 di sini metode penarikan kesimpulan ya, atau inference system tadi. Ada Sugeno,
Tsukamoto, dan Mamdani. Nah, intinya itu ketiganya ini sama, tapi berbeda di penarikan kesimpulannya, di metodenya ya. Jadi kalau kita mau ke Sugeno, Tsukamoto, dan Mamdani, kita harus hafal Fuzzy manualnya dulu yang seperti kemarin, hitung-hitungannya gitu. Jadi kan udah dapat tuh dua inputnya, misalnya nilainya sedang di 0,25 atau di rendah di sekitar 0,4 gitu. Nanti kita akan tarik kesimpulan sebenarnya dia ada di mana gitu. Ya, dari yang fuzzy menjadi crisp atau tegas, ditegaskan kembali karena kita harus memberikan kesimpulan yang absolut gitu ya, nggak boleh samar menjadi dua bagian lagi gitu. Harus kita bisa tegaskan menjadi dua kesimpulan. Ya, jadi ini adalah 4 eksekusi fungsi utama dari fuzzy inference system. Yang pertama fazifikasi. Fazifikasi itu yang teknik yang telah kita lakukan di minggu kemarin, gitu ya. Sebentar, ada yang telepon. Oke, sorry ya tadi orang tua telepon. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini yang ada 4 fungsi utama dari fuzzy inference system ini. Yang pertama fazifikasi, yaitu fuzzy manual yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya, dengan himpunan yang telah kita tentukan sendiri, lalu operator yang telah kita tentukan sendiri, mau itu operator OR, AND, ataupun NOT ya. Lalu inferensi. Nah, ini inferensi ini rules-nya. Jadi contohnya kan ketika ruangan, kalau untuk yang AC yang otomatis itu kan ketika suhu dingin dan waktunya pada malam hari, maka suhunya akan dihangatkan sedikit, misalnya seperti itu. Itu namanya inferensi ataupun rule. Lalu komposisi ini artinya nilai output yang telah kita dapatkan dari fazifikasi tadi gitu. Jadi setelah didapat komposisinya berapa aja, lalu dilakukan defazifikasi ataupun penarikan kesimpulan kembali. Ya, jadi ini contoh-contohnya ya, definisi yang tadi fazifikasi, inferensi, dan komposisi. Oke. Kayaknya mati. Ini yang akan kita pelajari model Fuzzy Sugeno ya, atau yang ditemukan oleh Michio Sugeno. Kalau Yusril Michio Sugeno dia nggak kenal, dia lebih kenal Sugiono ya, Yusril ya, ketawa dia. Oke ya, kalau Michio Sugeno ini ya nanti namanya memang dari Jepang ya. Jadi mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Artinya singleton adalah sebuah himpunan fuzzy dengan nilai fungsi keanggotaan. Pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai 0 dan di luar titik tersebut. Artinya
Fuzzy Sugeno ini singleton artinya dia memiliki konstanta. Jadi konstanta itu harus dihasilkan oleh si pakar gitu. Hanya si Sugeno ini yang dia punya nilai konstanta, artinya nilai konstanta itu harus dihasilkan oleh pakar. Jadi mau nggak mau di sini kita harus melibatkan seorang pakar. Gitu dia. Jadi ini ya rule-nya, if X is A and Y is B, then Z is Fx, X dan Y misalnya gitu. Ini fungsi apanya, komposisinya. Lalu ini nanti ya, kalau sudah dapat ya, misalnya ini yang pertama menggunakan fungsi OR, itu dia pastinya dicari yang terendah, lalu yang fungsi min, fungsi n ya, yang dia akan mencari yang terendah. Kalau tadi OR itu tertinggi, yang n itu terendah. Jadi kalau kita lihat fungsinya seperti ini pusing gitu. Nggak usah kita lihat kali detailnya matematikanya. Karena kan kita bukan orang matematika. Yang penting kita tuh paham konsepnya gitu. Kalau misalnya ini sigma kan berarti kan penjumlahan dari setiap elemen yang ada gitu. Jadi semua fungsi matematika itu sekarang udah ada, kita lihat di Excel ataupun di kalkulator gitu bisa. Bahkan integral pun kita tinggal masukkan rumusnya aja sudah keluar angkanya gitu. Jadi kita nggak perlu worries ya, nggak perlu takut dengan matematika karena kita cukup menggunakan tools ya. Jadi kita nggak perlu cari sampai manual gitu. Nah ini ya hasil dari mu dikalikan dengan konstanta. Konstanta ini yang menentukan nanti si pakar. Nah ini adalah model Fuzzy Sugeno ya, contoh kasus ya. Contoh kasusnya adalah mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Jadi ini adalah sebuah studi kasus di mana akan mencari faktor kesehatan berdasarkan tinggi dan berat badannya. Biasanya kan bisa ditentukan ya, orang obesitas kan memang selalu dikaitkan berapa tinggi badan dan berat badannya. Gitu. Misalnya beratnya itu 80, lalu tingginya cuma 120 cm, berarti kan dia obesitas. Gitu. Nggak ideal, ya kan? Nah, begitu juga untuk studi kasus yang ini. Nah, jadi di sini ada 4 kategori kesehatan ya. Lebih tepatnya ini ada 2 input dan 1 output. Inputnya itu yaitu tinggi dan berat badan, yang kedua itu outputnya adalah kategori kesehatannya, sehat atau kurang sehat atau sebagainya gitu ya. Nah di kategori input ini ada kategori untuk kesehatan ya. Yang pertama itu sangat sehat. Sangat sehat itu indeksnya itu 0,8 ya. Ini ditentukan oleh seorang pakar. Lalu sehat itu indeksnya itu 0,6. 0,6, agak sehat 0,4, tidak sehat itu 0,2. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan himpunan-himpunan yang ada gitu. Jadi kita lihat di sini ada 4 kategori kesehatan ya, sangat sehat, sehat, agak sehat, dan tidak sehat gitu. Selanjutnya masuk ke fazifikasi ya. Jadi ada 3 variabel fazi yang dimodelkan untuk si studi kasus ini ya. Jadi ada 2 untuk input yaitu tinggi dan berat, lalu 1 output yaitu sehat. Di mana untuk tinggi itu ada berapa himpunan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 himpunan, yaitu himpunan sangat pendek, himpunan pendek, himpunan sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Di mana himpunan sangat pendek itu dari 0 sampai 120, sampai yang tinggi itu 180 sampai 185. Nah, di sini bisa kita lihat kurva yang pertama ini ya. Ini kurva apa? Yang sangat pendek ini kalau masih ingat bentuk-bentuk. Trapesium, Pak. 4 kali sih Eva. Iya, yang pendek ini trapesium, tapi yang sangat pendek ini enggak trapesium Eva. Ini lebih ke representasi linear turun ya. Kan hanya ada ini ya kan. Ini juga. Tapi mungkin bisa
bisa juga ke trapesium, tapi lebih tepatnya ini ke representasi turun. Dan yang pendek, sedang, dan tinggi itu benar adalah trapesium. Itu untuk yang tinggi. Sedangkan untuk yang berat itu ada 5 himpunan juga ya, yaitu sangat kurus, kurus, biasa, berat, dan sangat berat. Di mana sangat kurus ini ada di 0 sampai 45 kilo ya. Kalau yang ini tadi ukurannya senti ya. Dan yang ini 0, sampai 45 kilo itu kurus. Lalu kurus itu dari 40 sampai 55. Jadi kalau 45 sampai 50 itu pasti nilainya 1 untuk kurus. Karena ini kurvanya kan di atas nih ya, nilainya 1. Oke, sedangkan yang paling berat itu adalah kategori himpunan sangat berat, nilainya di 80 sampai tak terhingga. Jadi lebih dari 80 atau di 85 ke atas itu nilainya 1, yaitu sangat berat. Oke, kita masuk ke setelah kita uraikan himpunannya ya. Ini harus sesuai juga ya. Himpunan-himpunan ini nggak bisa kita pilih asal-asalan, mau kita pakai kurva S, kurva V, sigmoid ataupun segitiga gitu. Ini kita harus konsultasi dengan pakar bagaimana kira-kira kita mengklasterkan himpunan pendek, sedang, tinggi ini apakah sesuai dengan trapesium atau sesuai dengan segitiga gitu. Ini dipilih oleh si pakar, yaitu trapesium. Itu dia. Jadi beda studi kasus, beda juga nanti kurva yang akan dipilih gitu ya. Selanjutnya ini adalah rule evaluation. Nah, karena rule-nya ini sangat mudah ya, karena hanya ada dua input dan 1 output ya. Jadi ini bisa dikategorikan rule-nya ini menjadi tabulasi seperti ini gitu. Ini ini untuk yang beratnya ya. Ini yang ke sana itu berat, yang kemari tinggi ya. Jadi ini untuk sangat kurus dengan sangat berat, ini sangat pendek dan sangat tinggi ya kan. Nah, gimana cara bacanya ini Pak? Sangat kurus, sangat pendek ini SS. Kurus, sangat pendek ini S ya. Jadi ini adalah inisialisasi. SS ini sangat sehat, S itu sehat, AS itu agak sehat, TS tidak sehat, dan yang ini adalah tidak sehat. Nah, bagaimana cara bacanya, Pak? Lihat yang ini. Ini ya. Ini kita kategorikan if ya, if. Jadi kalau untuk membaca hasil yang ini ya, itu kita buat if sangat pendek, N sangat kurus, then sangat sehat. Paham ya? If sangat pendek, N sangat kurus, then sangat sehat. Selanjutnya, if sangat sehat, N kurus, then sehat. Gitu. Paham ya? Lalu selanjutnya, if sangat pendek, N biasa, then agak sehat. Gitu ya. Paham ya? Selanjutnya, if sangat pendek, then berat, then tidak sehat. Oke. Kalau yang ini, kalau kita membaca yang ini, gimana pernyataan rules-nya? If sedang, N biasa, dan sangat sehat. Oke, benar. Berarti paham ya semua ya? Karena ya kalau misalnya lebih dari 3 inputan, itu akan sangat sulit dibuat seperti tabel. Gitu. Jadi lebih bagusnya kalau mau dibuat narasi semua nggak masalah. Ini karena bisa dibuat seperti ini, ya bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan dipaksakan. Gitu. Kadang ada rules-nya yang sangat banyak sekali sehingga nggak bisa dibuatkan tabel seperti ini. Oke, sampai di sini clear ya, paham? Oke, selanjutnya kita ke studi kasus. Contoh di mana bagaimana kondisi kesehatan untuk orang dengan tinggi 161,5 cm dan beratnya itu 41 kilo. Nah, ini contohnya adalah ketika si Yusril tinggi badannya itu 161,5 dan berat badannya itu 41 kilo. Cungkring nggak sih?
Cungkring ya. Cungkring, Kurus Pak. ya. Ya. Kurus. Oke, kita akan lihat dia apakah sehat atau enggak. Gitu. Oke, yang pertama itu di 161. 161 di sini kan ya? Di sini. Berarti dia ada memotong berapa himpunan. Di sini dia. Berapa himpunan yang dipotongnya? Ada 2 himpunan ya. Himpunan sedang dan himpunan tinggi. Ya kan? Ini dia masuk di sini. Nah, ini dia di sini ya kan? Dan dia masuk di sini, di sini. Ya kan? Di himpunan tinggi dia 160 di sini. Ya, berarti ketinggiannya itu 0,3 untuk yang tinggi. Ya kan? Nah, untuk yang di sini, yang di sedang, dia tinggi. Dia mu-nya tinggi di angka 0,7. Ya, anggaplah ini sudah benar ya rumusnya ya. Ini udah benar rumusnya dan dari nilai ini harusnya udah kelihatan. Dari di sini dia 160 ini, kalau misalnya pakai kertas milimeter pasti udah ketahuan nilai ketinggiannya berapa. Anggaplah ini di himpunan sedang dia 0,7 dan di himpunan tingginya dia 0,3 untuk kategori tinggi badan ya. Kita keep 0,7 himpunan sedang dan mu tingginya itu 0,3 untuk kasus berat badannya. Udah dapat nih, ya kan? Lalu selanjutnya kita akan cari untuk berat badannya. Kalau ini tadi kan tinggi badan ya, tinggi badan. Salah tadi ya. Saya bilang tadi berat ya. Ini untuk tinggi ya, untuk tinggi. Dan ini kita selanjutnya akan kita cari untuk yang berat badannya. Nah, untuk berat badannya dia di berapa tadi? 41 kan? Nah, di sini 41. 41 ada berapa himpunan? Terdapat di himpunan ada berapa himpunan di angka 41 ini? 2, Pak. Iya, 2 ya. Di mana itu Eva? Duanya. Masih mute. Sangat kurus sama kurus, Pak. Oke, sangat kurus dan kurus ya. 1 masih kurus juga. Ya. Berarti di sini 41, anggaplah di sini titiknya udah benar 41 ya. Di titik yang kurus ya, yang kurus di sini kurva yang ini yaitu ketinggian mu-nya 0,2. Jadi kita tulis mu-nya 0,2 dan kalian lihat lagi untuk yang trapesium itu berapa sih apanya? Rumusnya gitu. Kita lihat di pertemuan 4 untuk yang trapesium ya. Jadi kalau yang di sini tadi kan dia itu nilai 41 itu di antara nilai A dan B ya. A dan B ya. Ini kan A, B, ini sini C, ini D kalau trapesium. Kalau nilai A dan B berarti berlakulah rumus yang ini. Jika X di antara A dan B, maka X kurang A dibagi B kurang A. X kurang A dibagi B kurang A. Di sini kita lihat dulu. Kita praktekin aja satu dulu ya. Ini rumusnya X kurang A. X kurang A dibagi. Apa tadi? X kurang A dibagi B kurang A. Dibagi B kurang A. Nilai X-nya berapa tadi? 41 kan? Nilai X-nya. Lalu nilai A-nya berapa? Ini A, 40. ini B, ini C, ini D. Berapa? 40, Pak. 40. Dibagi B-nya. 45, Pak. 45, Pak. Dikurang A. A-nya berapa? 40. 40.
Oke, berarti rumusnya sama udahan dengan yang ini. 41 kurang 40, 45 kurang 40. 41 kurang 40, 1/5 ya. 1/5 berarti 0,2 udah benar. Nah ya, berarti dia udah sesuai perhitungannya dengan rumus kurva trapesiumnya. Oke, udah nggak kita ragukan lagi bahwasanya untuk nilai derajat keanggotaannya sudah benar ya. Untuk kategori sangat kurus dia di 0,8 dan di kategori kurus dia 0,2. Jadi kita udah dapat falsifikasinya nih ya. Untuk yang tinggi badan terdapat nilai 0,7 untuk kategori sedang, 0,3 untuk kategori tinggi. Sedangkan untuk yang berat itu terdapat 0,8 untuk sangat kurus dan 0,2 untuk yang kurus. Selanjutnya ini penarikan kesimpulannya ya. Di sini kan tadi nilai berat nih. Nilai beratnya tadi kan 0,8 dan 0,2 ya. Jadi di sini tadi 0,8 dan 0,2. Di sini untuk berat. Selanjutnya untuk yang tinggi. Yang tinggi itu 0,7 dan 0,3. Selanjutnya sama dia langsung dibuat seperti ini. Langsung dibuat angkanya. Loh, kenapa seperti ini gitu? Untuk menentukan rules-nya gitu. Jadi kita mungkin lupa ya untuk yang di awal tadi. Sebentar. Nah, ini kita snipping tool dulu. Mudah-mudahan cepat ya, 10 menit lagi. Snip. Jadi kalaupun kalian nanti pakai Mamdani ataupun pakai Sukamutu, nggak ada masalah, sama aja. Hanya sedikit nanti perbedaannya. Cuman yang lebih sulit itu nanti kalau pakai Mamdani, karena Mamdani dia pakai luas daerah dan luas alas, jadi membutuhkan integral untuk masing-masing momen area luas dan daerahnya. Oke, ini untuk remember saja. Oke, nih kita main enggak ya? Bisa dikecilin enggak ya? Oke. Ini saya taruh sini. Tuh. Oke, taruh sini aja dulu deh. Nanti kita buat lagi. Nah, di sini dituliskan langsung di 0,8. Kenapa ditulis di sini, Pak? 0,8. Karena di sini tadi yang pertama ini sangat kurus kan? Di sini sangat kurus. Makanya tadi di sini sangat kurus dia 0,8. Makanya diletakkan di sini sangat kurus. Diletakkan di sini 0,8 langsung. Gitu. Ini 0,2 kenapa, Pak? Karena di 0,2 ini adalah kurus. Di sini kurus. Nah, kurus di sini kan. Kurus nilainya ada pula 0,2 tadi, makanya di sini 0,2 gitu diisi. Yang lainnya nggak diisi karena tidak ada, bukan himpunannya gitu. Nah, untuk kategori tingginya ya, tadi ada yang 0,7 ya. 0,7 ini adalah sedang, 0,3 tinggi ya. Sedang itu di mana? Kita lihat di tabel yang awal tadi. Di sini yang sedang, di sini. Dia yang nomor 3. Nah, berarti di sini sudah benar 0,7 di sini ya. 0,7 di sini. Lalu setelah sedang apa? Tinggi ya. Tinggi itu di sini di bawah sedang 0,3. Dan di sini juga 0, tinggi di sini ya 0,3. Makanya di sini tinggi itu diganti menjadi 0,3 gitu. Paham ya? Nah, jadi tinggal kita sinkronis aja gitu. Jika tadi berat badannya 0,8 di sini ya, dan tingginya 0,7. Nah, kan jumpanya di sini dia. Berarti untuk yang kategori ini dia agak sehat. Yang ini. Untuk titik perpotongannya. Paham kan kira-kira? Nah, ini susah banget ini ntar ya.
Taruh di mana nih ya? Oke, sini aja. Kalau di sini bisa nggak tarik garis ya? Nggak bisa. Salah tadi. Harusnya nggak pakai yang litro yang ini. Nggak bisa tarik garis. Intinya paham lah ya. Dari 0,8 dan 0,7 ini terdapat rules agak sehat. Ya. Berarti ada 4 rules nih yang terdapat pada pengetahuan yang didapat dari himpunan yang tadi. Ya, di mana 0,8 untuk berat dan tinggi 0,7 ini terdapat keluarannya agak sehat. 0,2 dan 0,7 sangat sehat. Lalu 0,8 dan 0,3 itu tidak sehat. 0,2 dan 0,3 itu sangat sehat. Berarti ada 4 rules ya. Ada 4 rules. Nah, jadi karena kita menggunakan fungsi minimum atau pakai n, di mana kategori dari operator n ini kita akan memilih nilai yang paling rendah ya, kalau n atau min. Jadi 0,8 dan 0,7 mana yang lebih rendah? 0,8, Pak. Hah? Mana yang paling rendah 0,8 dan 0,7? 0,8, Pak. 0,8 lah, Pak. Yang paling rendah. Eva minum teh manis dulu deh, Mas. Lebih tinggi dong. 0,7, Pak. 0,7, Pak. 0,7. Ya. 0,7 makanya di sini ditulis 0,7 ya. Ya kan? Berarti selanjutnya dari sini 0,2 dan 0,7 mana yang rendah? Udah jelas 0,2 ya. Di sini 0,2. Selanjutnya juga sama seperti ini. 0,8 dan 0,3 mana yang rendah? 0,3 yang rendah. Lalu yang ini 0,2 dan 0,3 mana yang rendah? 0,2 yang rendah. Maka selanjutnya didapatlah 0,7, 0,2, 0,3 dan 0,2 ya. Lalu dari hasil ini ya kan ini ya, jadi dapat hasilnya ya. Kalau untuk kategorinya ini tadi tidak sehat, agak sehat, sehat, sehat ya. Di mana tidak sehat ini 0,3, agak sehat itu 0,7, sehat itu 0,2, sangat sehat itu 0,2 juga. Nah, kalau kita di Fajri Sugeno ini terdapat ada 3 cara untuk penarikan kesimpulannya ya. Yang pertama itu ada max method, artinya kita akan mencari nilai yang paling tinggi dari keempat nilai ini gitu. Yang paling tinggi. Jadi kalau di antara keempat nilai ini yang paling tinggi, yang mana yang paling tinggi? 0,7, Pak. 0,7. Berarti 0,7 yang ini kan? Yang ini ya. Nah, 0,7 ini berarti dia di sini kan? Kategori apa dia nih keluaran rules-nya? Ini. Agak sehat. Agak sehat. Maka bisa langsung ditarik kesimpulan kalau kita menggunakan max method berarti si Yusril itu agak sehat. Agak sehat dia. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan centroid method. Nah, centroid method ini kita menggunakan indeks yang di awal tadi. Ya, ini 0,3, 0,7, 0,2, 0,2. Ini diturunkan kemari. 0,7, 0,2, 0,2. Nah, dikalikan dengan indeks tadi. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Didapat dari mana, Pak? Didapat dari yang awal tadi. Yang di sini. Nah, ini sangat sehat 0,8. Sehat 0,6. Agak sehat 0,4, tidak sehat 0,2. Nah, selanjutnya diturunkan kemari, ya, diturunkan kemari sesuai dengan kategorinya tadi, ya, kategorinya tadi. Ayo. Nah, ini, ya, berarti yang 0,3 ini kan tidak sehat, makanya dia indeksnya 0,6. Lalu agak sehat, indeksnya itu 0,4, sehat 0,6, sangat sehat 0,8. Ini kebetulan ini semua ada ya. Tidak sehat, agak sehat, sangat sehat ada. Ada juga kasus di mana tidak semua nilai terwakili, hanya ada 3 aja. Misalnya yang ini sehat dia. Berarti kita cari indeksnya yang sehat aja. Sehat kan 0,6. Berarti tetap dikali 0,6. Ya, karena ini kategorinya sangat sehat, maka dikalikan dengan indeksnya yaitu 0,8. Lalu didapat hasil 0,449. Lalu crisp decision-nya yaitu 0,4.
0,4 tadi di atas itu kan sehat ya, 0,4 ini agak sehat kan di rel index tadi. Ini ya, kita cari buktinya nggak jauh-jauh ke atas. Di sini agak sehat ya. 0,7 itu agak sehat dikalikan 0,4. Berarti kan ini agak sehat. Berarti 0,4 ini juga mencerminkan dia itu agak sehat kalau dilihat dari indeksnya gitu. Ya, berarti kalau pakai centered method juga mendapatkan hasil agak sehat. Gitu dia. Atau kalau kita mau menggunakan fazifikasi yang menggunakan dua pendekatan ataupun dua hasil, yaitu 75%-nya agak sehat, 25%-nya sehat. Gitu dia. Tapi kalau kita mau tarik kesimpulan bahwasanya si Yusril agak sehat ya, belum ke kategori sehat, atau 75% sehat, atau kesimpulan dari himpunan tegasnya itu yaitu agak sehat. Paham ya? Ini untuk Fazzi Sugeno ya. Jadi sebenarnya kalau yang masih bingung untuk cari judul, ya Fazzi ini cukup recommended untuk dibuatkan judul ya. Tinggal kalian pilih studi kasusnya. Studi kasusnya itu ya mungkin dari tempat bekerja atau tempat belajar atau yang lain sebagainya, atau di tempat sekitaran kita.